You mind if we that trailer too? Occupy! Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang berlari di dalam hutan, menghindar dari kejaran seorang pembunuh. Namun akhirnya, pria itu pun tertangkap juga. Lalu orang itu menghabisinya. Scene berpindah pada sebuah keluarga kecil yang sedang liburan di tengah hutan. Seorang ayah yang bernama Kate, yang tengah lagi memasakkan daging untuk keluarganya yakni Kathleen istrinya, dan kedua anaknya Amy dan Jeffrey. Dia juga sering mengingatkan pada keluarganya, tentang pentingnya menghargai daging yang selama ini jadi sumber hidup mereka. Namun kali ini Kate terlihat kesal, karena Amy malah asik main HP daripada menikmati waktu bersama keluarganya. Apalagi Amy juga tak ingin memakan daging panggang yang sudah dibuatkan oleh Kate. Kemudian Amy pergi meninggalkan mereka karena bosan di sana. Hey, where are you going? Kini hanya mereka bertiga yang menikmati waktu liburannya bersama-sama tanpa Amy. Tiba-tiba, sebuah mobil datang menghampiri keluarga ini. Mereka berdua bernama Billy dan Fern, keduanya terlihat mencurigakan. Kemudian ia berkata jika mereka sedang mencari saudara mereka yang hilang bernama Melior, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan banyak bintik di badannya. Mendengar hal itu, Kate dengan sopan mengatakan, kalau dirinya tak mengetahui soal orang yang mereka cari. Dia juga menjelaskan kalau keluarganya baru saja tiba di tempat ini. Namun, Fern mulai tergoda oleh aroma daging steak yang dimasak Kate. Jeffrey dengan santai memberikan coklat miliknya sebagai pengalihan, agar jatah daging mereka tak diminta oleh mereka. Tapi Fern malah memamerkan camilan anehnya yakni belalang goreng, yang bikin keluarga Kate makin yakin, bahwa keluarganya lagi berhadapan dengan orang-orang aneh. Di tengah obrolan mereka, Amy pun kembali, lalu ia masuk ke dalam van-nya. Tak lama, dua orang aneh itu pun meninggalkan mereka. Setelah merasa aman, keluarga Kate melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanannya, suasana kembali tegang, mereka secara tiba-tiba, kembali bertemu lagi dengan Billy dan Fern. Kemudian, mereka berdua menghampiri keluarga ini, ternyata, mobil mereka sedang mogok, dan Fern meminta bantuan Kate untuk memberikan tumpangan pada Billy ke kota. Kate dan Kathleen pun menolaknya, karena mereka tak biasa memberikan tumpangan pada orang asing, apalagi Billy dan Fern dari awal, sangat mencurigakan gerak-geriknya. Tapi setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun terpaksa memberikan Billy tumpangan. Sedangkan Fern tetap menunggu di mobilnya sampai bantuan tiba. Di dalam perjalanannya, Billy mulai cerita tentang keluarganya yang tinggal di sebuah rumah besar milik kakeknya. Rumah itu jadi tempat tinggal banyak saudara mereka. Makin lama, tingkah Billy makin meresahkan. Dia langsung seenaknya merebut buku catatan Jeffrey, yang membuat Jeffrey pun kesal. Saat Billy membaca buku itu, Billy menyadari tulisan yang ada di dalam buku ini adalah tulisan milik Melior saudaranya yang hilang. Hal itu membuat dirinya pun curiga pada keluarga ini. Saat Billy menanyakan tentang keberadaan Melior, tiba-tiba Jeffrey langsung menikam Billy dengan kejam, hingga membuatnya ia pun tumbang. Keluarganya yang melihatnya pun tak ada yang panik, justru Kate mendukungnya. Lalu scene berpindah pada gadis cantik bernama Savannah, saudaranya Billy dan Fern, yang sebelumnya diceritakan oleh Billy. Ia tinggal di rumah milik kakeknya itu. Di dalam rumahnya, Savannah sedang membuatkan sup untuk makan malam bersama keluarganya. Lalu scene kembali berpindah pada sebuah pemandangan yang mengerikan. Terlihat, keluarga Kate yang ada di dalam van-nya sedang sibuk memotong suku cadang Billy yang telah tumbang, kemudian menyiapkannya sebagai makanan. Sangat tidak terduga,
ternyata keluarga yang kita lihat dari awal yakni keluarga Konobil, mereka juga memiliki stok daging makanan mereka yang berasal dari suku cadang manusia. Apalagi saat mereka tadi mendengar bahwa Billy memiliki anggota keluarga yang banyak, sehingga mereka pun sangat bahagia. Karena ini menjadi panen daging yang besar bagi sekeluarga Konobil tersebut. We don't want to keep our hosts waiting. Di malam itu, keluarga Savannah sedang menikmati makan malam bersama, tanpa kehadiran saudara-saudara mereka yang lain. Savannah hanya makan bersama saudaranya yakni Julie dan ayahnya itu. Lalu, obrolan mereka mengarah ke Billy yang sampai sekarang belum pulang. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Billy playing a trick or something. Feeling it ain't Billy. It might. Damn it, Billy! Grow up! Saat Julie membuka pintunya, ternyata itu rombongan keluarga Konobil yang telah tiba datang ke rumah terpencil mereka. Kate pun langsung berpura-pura bahwa fan mereka sedang mogok. Kate juga mengaku bahwa mereka sempat bertemu Billy, yang menyarankan untuk berkunjung ke rumahnya. Come on in, all y'all. Thank you so much, guys. Julie dan keluarganya yang tak mencurigai mereka pun langsung menyambut mereka dengan hangat. Mereka bahkan mengajak makan malam bersamanya, namun berbeda dengan yang lain. Savannah mulai curiga, dia bertanya lebih detail soal pertemuan keluarga Kate dengan Billy. Kate pun menjelaskan bahwa Billy dan Fern sedang mencari saudara mereka yang hilang. Padahal kenyataannya, Melior telah tumbang dihabisi oleh keluarga Kate di awal cerita sebelumnya, sekaligus menjadi korban pertama keluarga Kate. Tampak, Savannah makin curiga dengan keluarga itu, sekaligus keluarga Konobil juga tampak sedang bersiap-siap akan menyerangnya. Ketegangan makin terasa ketika suami Julie, I guess, honey. si pria tinggi besar yang dijuluki Big Mac, datang untuk ikut makan malam bersama mereka. Jeffrey yang memandang Big Mac sebagai mangsanya yang sangat besar pun sangat bahagia. Lalu scene berpindah pada Fern yang sibuk menghubungi Billy. Namun tak ada jawaban sama sekali. Ia juga dalam kondisi perutnya mulai sakit, gara-gara makan coklat beracun yang diberikan oleh Jeffrey sebelumnya. Scene kembali berpindah pada Jeffrey, yang menawarkan Savannah sebuah coklat. Reason that's how I brought your teeth. Speak for yourself, Pa. Julie yang tak mengetahuinya pun menerimanya, karena ia jarang sekali makan coklat di daerahnya ini. Kemudian, Amy pun meminta izin untuk menggunakan toiletnya. Show our guest. Thanks. Lalu, Savannah mengantarkannya. Selesai menggunakan toilet, Amy tidak sengaja menjatuhkan suku cadang milik Billy yang sudah ia ambil sebelumnya. Setelah keluar dari toilet, Amy pun mengobrol bersama dengan Savannah sejenak. Tak lama, Julie pun juga datang bergabung dengan obrolan mereka. I want this in the living room. Time to work your magic fingers. Malam semakin larut, dan kedua keluarga ini mulai terlihat akrab. Meskipun masing-masing punya niat tersembunyi, ayah Julie memamerkan bakat Savannah, yang ternyata jago memanah, dan juga mampu bermain piano. Savannah pun mulai memainkan pianonya. Setelah pertunjukan dadakan itu, keluarga Konobil pun diantar ke kamar mereka masing-masing. Mereka pun berpura-pura menyukainya, padahal mereka lagi menunggu waktu yang tepat untuk memanen suku cadang keluarga Savannah. Sementara Savannah sedang menemani ayahnya mengobrol sebelum tidur. Si ayah pun memuji Amy, yang menurutnya gadis yang sangat baik, dan Savannah sangat cocok jika berteman baik dengannya. Sementara itu, Kate menghampiri Jeffrey untuk membahas rencana mereka yang akan memanen suku cadang keluarga Savannah. Kate pun menyuruh Jeffrey untuk fokus, menunggu efek racun coklat bekerja pada Big Mac. Dengan begitu, Jeffrey bisa memanen pria besar itu tanpa perlawanan. To kill Julia. Ready to go? You're definitely my son. Di sisi lain, Savannah yang melihat Amy pun mulai iri dengannya yang terlihat modern, sering megang HP. Sementara dia tak memiliki HP, dan hanya bisa meminjam HP Billy untuk komunikasi. Akhirnya mereka saling terhubung dalam hubungan lesbongnya. Sementara itu, efek coklat milik Jeffrey pun akhirnya mulai bekerja. Julie dan Big Mac terlihat menderita sakit perut yang cukup parah. Big Mac yang tak tahan, mencari tempat untuk muntah di luar rumahnya,
Tapi dia gak sadar bahwa Jeffrey sudah mengintainya. Saat Big Mac tak berdaya akibat racun yang makin ganas, Jeffrey memanfaatkan situasi untuk memanennya. Jeffrey pun menghabisinya tanpa ampun, sementara Kate diam-diam masuk ke kamar ayah Savannah dan dengan mudah ia bisa menghabisinya tanpa perlawanan. Malam itu pun berubah jadi penuh ketegangan dan tragedi pembantaian. Kemudian, Savannah dan Amy kini sudah saling menjalani hubungan lesbong, tak menyadarinya bahwa saudara dan ayahnya telah tumbang. Amy yang tak lupa tujuan ia kemari pun mulai bersiap menghabisi pacar lesbongnya ini. Namun sayangnya, gerakan refleks Savannah membuat Amy malah kena pisaunya sendiri. Savannah yang polos pun langsung mengobati Amy. Niat jahat Amy pun mulai luntur ketika ia mendapat kecupan manis dari Savannah. Kemudian Savannah pergi meninggalkan Amy. Ketika Savannah sedang mengambil kotak pengobatan, ia melihat van milik keluarga Konobil terparkir di sebelah rumahnya. Ia segera bersembunyi ketika Kate dan Kathleen baru saja selesai mengurus mayat Big Mac di dalam van-nya. Some blood on your sleeve. Oh, didn't notice. Kemudian, Savannah diam-diam memasuki van mereka. Betapa terkejutnya, ia melihat jasad Big Mac yang berada di sebuah lemari kaca. Savannah pun segera keluar dari van mereka. Sementara itu, Julie yang masih mual di toilet, tak sengaja menemukan suku cadang Billy yang dijatuhkan oleh Amy. Membuat Julie pun terkejut. Akhirnya, mereka berdua pun sadar bahwa keluarga yang sedang menginap yakni psikopat Konobil. Julie mencoba menghampiri ayahnya, dan melihat kondisi ayahnya yang telah tumbang pun sangat terkejut. Kate yang telah menangkap Julie pun merasa senang. Kini giliran Kathleen yang akan mengeksekusi Julie. Namun mereka lupa satu hal penting. Savannah yang seorang gadis pemanah yang terlatih, dengan spontan, Savannah meluncurkan anak panah tepat ke leher Kathleen, membuat Kathleen pun tumbang seketika. Amy yang masih di kamar Savannah pun mendengar keributan. Ia segera keluar dari kamarnya sekaligus, ia tak menyangka melihat ibunya telah tumbang. Mereka pun saling menyalahkan tentang kejadian ini. It's your fault. You were supposed to kill Kim. What happened? Kemudian, ia memutuskan untuk menyandra Julie, untuk memancing Savannah keluar. Kate mulai mengancam akan menghabisi Julie jika Savannah tidak segera keluar. Does your sister love you? You're not Savannah. Bahkan dengan gilanya, Kate mematahkan jari Julie yang membuat Julie pun teriak kesakitan. Savannah yang kini berada di dalam kamarnya, ia menemukan HP milik Amy yang tertinggal di kamarnya. Ia segera mencoba menghubungi Fern saudaranya, untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba, Jeffrey mendengar suara Savannah dan langsung datang menghampirinya. Savannah justru yang bisa menangkap Jeffrey pun segera menyandranya. Ia memanfaatkan situasi itu untuk bernegosiasi dengan Kate, agar melepaskan Julie jika ingin Jeffrey selamat. Namun tanpa pikir panjang, Kate justru mengancam balik Savannah. Wait, go. Don't touch her. Ia akan membunuh Julie jika Jeffrey tak dilepaskan. Tidak tega melihat kakaknya dalam bahaya, Savannah pun menyerahkan diri dan membebaskan Jeffrey. Let Savannah go. Okay. Savannah pun akhirnya diikat di samping Julie. Kate yang dari awal memang berjiwa psikopat, ia pun memasakkan hidangan yang berasal dari suku cadang Big Mac. Julie yang melihatnya pun langsung sok menangis. Bahkan, Kate memaksa Julie mencicipi suku cadang Big Mac pada Savannah. Kill them so we can torture. Shut up! Addicted to pot. You are an addict. Congratulations. Farmer's market! Saat Kate dan Amy ribut karena permasalahan sifat lesbongnya Amy, Savannah diam-diam berusaha melepas ikatannya. Tak lama, ikatannya terlepas. Dengan cepat, dia mengambil garpu di dekatnya dan langsung mencucul mata Kate. Amy yang melihat mata ayahnya tercucul pun langsung menyerang Savannah, dan mencoba mencekiknya. Di saat genting, Fern tiba-tiba muncul dan menembak Kate. Suara tembakan membuat Jeffrey yang sedang di luar rumah bergegas masuk. Melihat ayahnya terkapar, Jeffrey terkejut, namun Fern segera menodongkan senjatanya ke arah Jeffrey. Tak lama, Kate yang terluka mulai bangkit dan menghantam kepala Fern hingga terjatuh. Sementara itu, Savannah berhasil mendorong Amy hingga kepalanya pun terbentur.
Savannah pun langsung kabur, tapi Jeffrey langsung mengejarnya. Akhirnya Savannah berhasil menumbangkan Jeffrey. Sementara Fern sedang berduel sengit dengan Kate. Namun sayangnya, Fern pun berhasil dicucul oleh Kate hingga tumbang. Tak lama, Julie muncul, lalu langsung menghantam Kate dengan martil hingga tumbang. Akhirnya, Savannah dan Julie berhasil selamat. Mereka mulai tersenyum lega merasa semuanya telah berakhir. I'm sorry for chasing you so. I know. Namun tiba-tiba, Amy kembali bangkit, langsung mencucul Julie hingga tumbang. Savannah pun sangat marah berapi-api melihat kakaknya tumbang. Ia langsung menyerang Amy. Savannah dengan martil di tangannya mengejar Amy hingga keluar rumah. Namun tiba-tiba, Savannah tertembak oleh sheriff yang kebetulan sedang berpatroli melewati rumahnya. Kocaknya, sheriff ini menganggap Amy adalah korban kejahatan keluarga Savannah, lalu ia membawanya ke mobilnya. Saat sheriff sedang berpatroli di sekitarnya, bukannya beruntung sudah ditolong, Amy langsung menumbangkan sheriff ini. Kini, hanya Amy yang tersisa yang masih hidup. Untuk menghilangkan semua jejaknya, Amy membakar rumah Savannah. Akhirnya, ia kini hidup bebas dari bayang-bayang keluarganya yang konobil, dan memulai hidup baru sebagai wanita lesbom. Ending yang sangat bikin tercengang. Terima kasih sudah menonton alur cerita film yang berjudul Low Life. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan selalu.